belajar litbang dan teknis di laboratorium medis itu dan memiliki keahlian yang luar biasa dalam. Ya, langsung saja. Si Mersal tadi sudah dijelaskan sama Kak Abdul bahwa Cito Medical Research Center Laboratorium. Kami ini berdiri sudah cukup lama, tetapi kalau untuk riset secara nasional kita memang baru, karena kita sudah banyak didukung dari para ahli di bidangnya masing-masing. Salah satunya tadi Pak Ahmad juga salah satu ahli dari tim biomolekuler untuk laboratorium Medsito seperti itu. Nah, tujuan dari Cimersal tersebut memberikan pelayanan bagi para peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan pemeriksaan laboratorium medis, di mana peneliti yang berkolaborasi dengan laboratorium riset itu biasanya dia para peneliti mulai dari pendidikan D3, S3, bahkan sampai kedokteran. Nah, Simersal sendiri kami dapat melayani seperti pendampingan dalam perencanaan metode dan prosedur penelitian. Terus kita juga menyediakan layanan pengambilan darah. Terus ada membantu pemeriksaan tes laboratorium, serta mendampingi analisis statistik penelitian dan mendampingi publikasi ilmiah. Nah, ini beberapa sertifikasi yang ada di kami. Kita laboratorium medis itu sudah terakreditasi dari Kemenkes dan sudah menjalankan sistem manajemen mutu dan kompetensi dengan dibuktikan adanya sertifikasi ISO 15889 dan 9001 serta ada sertifikat untuk manajemen keselamatan kerja. Nah, ini beberapa penghargaan dari kami, mulai dari SQ, Top Brand, SWA. Nah, kami untuk menjaga mutu kualitas, kita juga mengikuti pemantapan mutu eksternal yang bertaraf internasional, yaitu dengan mengikuti di IFCC sama EMQN. Ini biasa kalau untuk IFCC kita lebih banyak di laboratorium patologi klinik, dan sedangkan untuk EMQN itu lebih banyak di laboratorium patologi genetika. Nah, ini patologi mikrobiologi kita juga melakukan uji pemantapan mutu eksternal. Terus ini ada juga untuk patologi anatomi. Jadi laboratorium Cito itu juga ada laboratorium patologi anatominya. Saat ini baru dua uh, yang ada di Cito, di Jogja sama di Semarang, dan sudah tersertifikasi untuk kompetensinya. Nah, yang ketiga ada layanan pemeriksaan laboratorium. Nah, layanannya adalah, tadi sudah dijelaskan sama Kak Abdul juga, ada laboratorium patologi klinik, meliputi dari pemeriksaan hematologi, terus ada pemeriksaan urinalisa, ada kimia klinik, imunologi, dan fertilitas. Ada pemeriksaan patologi anatomi, di mana pemeriksaan patologi anatomi ini bisa kita kerjakan dari pembuatan preparat sampai ke pembuatan preparat imunohistokinia. Terus ada laboratorium mikrobiologi klinik, terus ada parasitologi klinik, dan genetika molekuler. Nah, ini alat-alat yang ada di kita, di laboratorium Cito. Ini ada alat hematologi, terus ada alat imunologi,
terus ada alat urinalisa dan alat kimia klinik moduler. Ini yang sudah gabung antara alat kimia klinik dengan imunologi. Nah, ini untuk alat patologi yang ada. Kita sudah menggunakan tisu processing full automatic. Terus ada alat embedding untuk membuat blok parafin. Terus ada mikrotom untuk memotong jaringan yang sudah diblok. Terus ada alat imunohistokimia untuk pemeriksaan IHC. Nah, ini untuk parasitologi klinik. Nah, kalau alat parasitologi klinik hanya mikroskop, tetapi mikroskopnya di dalamnya terdapat alat mikro yang untuk mengukur baik itu ukuran dari telur cacing maupun dari larvanya itu sendiri. Mikrometer namanya. Nah, ini untuk alat mikrobiologinya. Kita alat mikrobiologinya sudah full automatic, baik itu identifikasi maupun uji sensitivity dari antibiotiknya sendiri. Ada alat inkubatornya juga ada, terus alat uji identifikasinya ada juga. Nah, ini laboratorium genetika molekuler alatnya. Nah, alatnya saat ini kita masih menggunakan, kalau untuk metode real time PCR kita ada Bio-Rad, terus ada GenExpert, kita ada BioFire. BioFire ini salah satu pemeriksaan PCR dengan metode multiplex. Jadi deteksinya lebih dari satu gen yang ada di sampel. Dan yang terakhir itu ada alat NGS untuk pemeriksaan genomik. Nah, selanjutnya beberapa pemeriksaan molekuler yang ada di lab Cito. Yang pertama ada citogen farmakogenomik, di mana pemeriksaan ini untuk melihat respon dari tubuh terhadap 170 jenis obat. Nah, ini pemeriksaannya uh, bisa dilakukan 1 kali seumur hidup. Nah, ini sampelnya kita menggunakan buccal swab, artinya bukan dari sampel darah. Di sini menggunakan metode RT-PCR. Nah, hasilnya itu sendiri 3-7 hari. Mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu dokter yang ingin mengetahui pasien-pasiennya apakah ada kecocokan respon obat yang selama ini diberikan, bisa kami bantu untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Ini sampelnya bukal, jadi tidak akan merasa sakit ditusuk seperti pemeriksaan darah. Nah, ini ada pemeriksaan BRCA. Nah, pemeriksaan ini untuk mengetahui ada tidaknya mutasi gen BRCA yang pada umumnya meningkatkan resiko dari kanker payudara, ovari, prostat, kanker, peritoneum, dan melanoma. Nah, gen yang diperiksa kita menggunakan gen BRCA itu sendiri. Metode yang kita gunakan yaitu dengan menggunakan NGS. Sampelnya itu bisa dari jaringan atau dari darah. Darahnya berupa darah EDTA. Nanti kita proses di laboratorium, kita kerjakan menggunakan alat NGS, dianalisis, dan hasilnya kurang lebih 30 hari kerja. Karena permintaannya sedikit, masih kita lakukan pooling untuk pemeriksaan tersebut. Nah, ini untuk pemeriksaan NIPT atau non-invasive prenatal test.
dia screening untuk mendeteksi ada tidaknya kelainan pada janin dilakukan secara invasif, non-invasif, melalui darah dari ibunya. Jadi ada 23 pairs kromosom fetal yang akan diperiksa. Nah, waktu pemeriksaannya kehamilan minimal itu 10 minggu atau 13 minggu sampai 22 minggu. Nah, ini sampelnya memang ada khusus, dia menggunakan tabung khusus untuk cfDNA tube, artinya tidak bisa menggunakan dengan tabung EDTA atau tabung yang lainnya. Dia sama metodenya dengan menggunakan NGS. Nah, untuk hasil jadinya 7-10 hari kerja. Nah, ini yang akan dideteksi. Jadi NIPT-nya ada 3 paket yang ada di kita, yaitu Light, Basic, sama Premium. Masing-masing beda yang dideteksi. Seperti Light hanya mendeteksi trisomi 13, 18, 21, dan jenis kelamin. Nah, Basic tambah kromosom seks. Terus yang Premium itu tambah trisomi 9, 16, 22, sampai ada tidaknya mikrodelisi dari si janin tersebut. Nah, ini untuk HRR, homologous rekombinan repair, berperan dalam mekanisme penting perbaikan DNA yang rusak. Nah, di sini ada 27 gen HRR dan 5 gen driver. Nah, ini sampelnya jaringan atau wall blade bisa, sama dia metodenya NGS. Untuk janji kerja janji hasilnya masih 30 hari kerja. Nah, ini EGFR tadi yang sempat dibahas sama Pak Ahmad juga. Jadi di sini untuk melihat ada tidaknya kanker pada paru-paru. Nah, ini mempermudah penentuan jenis obat yang tepat bagi penderita kanker paru-paru. Jenis mutasi yang dideteksi ada T790M sampai ke insenerasi di ekson 20. Ini menggunakan PCR juga metodenya. Sampelnya itu berupa block cell dari cairan sitologi yang dibuat block cell, nanti akan dicek ada tidak mutasi gen dari EGFR tersebut. Nah, ini ada cytogen hereditary canceris. Nah, tujuannya di sini untuk mengetahui risiko terhadap kecenderungan genetika terhadap jenis kanker tertentu. Nah, untuk melihat ada atau tidaknya mutasi gen yang ditemukan pada sindrom kanker herediter. Nah, di sini ada 113 gen yang bisa dideteksi. Nah, sampelnya bisa dari jaringan, bisa dari darah. Metode yang digunakan masih sama, menggunakan NGS. Untuk hasil jadinya masih cukup 30 hari. Nah, ini dari sitogen helperis sendiri ada 2 jenis, yaitu dari sitogen canceris sama sitogen rare disease. Nah, rare disease sendiri itu ada 3 yang harus dicek. Ada DAS, WES, dan GGS. Nah, ini panel dari sitogen searis merupakan solusi pengurutan yang bertarget, sangat efisien untuk mempercepat deteksi varian yang terkait dengan kecenderungan kanker itu sendiri. Tujuannya mencari informasi baru mengenai tips manajemen hidup, artinya di sini untuk lifestyle-nya seperti apa. Nah, di sini ada 2 paket sitogen cancer, baik untuk laki-laki sama untuk perempuan. Jadi ini targetnya ada perbedaan, kalau di laki-laki adanya prostat, nanti kalau yang di perempuan
adanya di payudara sama serviks. Kalau yang lainnya sama. Nah, sampelnya sama EDTA dari darah. Kita kerjakan dengan metode PCR dengan hibridisasi. Terus kita lakukan analisis data, hasilnya kurang lebihnya 30 hari. Nah, ini yang terakhir mungkin untuk pemeriksaan sitogen rare disease itu ada 3 jenis, yaitu DES, Diagnostic Exome Sequencing, di mana di sini menganalisa gen terkenal yang berhubungan dengan adanya penyakit genetika. Terus ada WES, Wall Exome Sequencing, di sini analisis yang luas mencakup sebagian besar dari gen yang berhubungan dengan penyakit genetika juga. Terus ada GDES, DGS, analisis lengkap dan komprehensif mengenai genom manusia. Jadi lebih banyak untuk yang DGS. Nah, ini yang dapat terdeteksi beberapa resiko penyakit di antaranya ada sistem saraf, ada endokrin, terus ada otorinolaringi, terus ada sistem imun, ada dari fungsi hati, terus ada dari organ ginjal, mitokondria, kardiovaskuler, dan usus. Nah, ini sampelnya sama, sampelnya EDTA, metodenya masih menggunakan NGS. Untuk janji hasilnya memang ini cukup lama, 30 sampai 60 hari kerja. Karena yang di data analisisnya itu cukup banyak. Nah, ini beberapa instansi pendidikan yang sudah berpartner dengan kami. Ada mulai dari UGM, ada Unimus, sampai ada dari Universitas Wahid Hasim di Semarang. Yang di luar Jawa juga ada. Ya, ini cabang kami. Saat ini kita ada kalau yang di luar Jawa masih ada di Kalimantan sama di Jayapura. Selebihnya kita masih ada di Pulau Jawa, dari ujung barat sampai ujung timur.